Di antara hutan rimba dan gelombang pantai barat Aceh, dari tanah yang dikenal sebagai Serambi Mekah, lahirlah seorang perempuan yang kelak mengguncang sejarah kolonialisme. Namanya adalah Cut Nyak Dien. Ia bukan sekadar seorang istri pejuang, ia adalah pemimpin perang, penggerak jihad, ibu bangsa, dan api perlawanan yang tak pernah padam. Di tengah gempuran senjata, kehilangan demi kehilangan, dan kebutaan fisik yang mematikan, semangatnya tetap menyalakan cahaya perjuangan bagi rakyatnya. Cut Nyak Dien lahir sekitar tahun 1848 di daerah Lampadang, wilayah 6 Mukim, Aceh Besar. Ayahnya, Teuku Nanta Seutia, adalah seorang ule balang atau pemimpin wilayah yang memiliki kekuasaan lokal sekaligus reputasi keislaman yang kuat. Ibunya berasal dari keluarga ulama terpandang di kawasan Aceh Besar. Lingkungan keluarganya menanamkan nilai-nilai Islam, kepemimpinan adat, dan semangat membela kehormatan tanah air. Nama Cut adalah gelar bangsawan untuk perempuan, Nyak adalah sapaan kehormatan, dan Dien diyakini berasal dari logat lokal Diyan atau Dayan, yang berarti yang tercerahkan. Maka nama Cut Nyak Dien bukan sekadar nama, ia adalah simbol perempuan bangsawan yang bersinar karena ilmu, iman, dan keberanian. Ia dinikahkan di usia remaja dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, seorang pejuang dari keluarga bangsawan Teuku Po Amat. Dari pernikahan ini, mereka memiliki seorang anak bernama Cut Gambang. Kehidupan rumah tangganya penuh dengan semangat perjuangan, terutama setelah Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh pada tahun 1873. Perang Aceh pun meletus, dan suaminya turun ke medan laga. Pada tahun 1878, Teuku Ibrahim gugur dalam pertempuran di Gletarum. Cut Nyak Dien yang kehilangan suaminya tidak meratapi nasib. Ia bersumpah di hadapan rakyat akan melanjutkan perlawanan sampai Belanda terusir dari bumi Aceh. Dan sejak itu, ia benar-benar menjadi bagian dari perang. Tahun 1880, ia menikah dengan Teuku Umar, salah satu panglima besar dalam Perang Aceh. Bukan hanya cinta yang menyatukan mereka, tapi cita-cita dan strategi perjuangan. Cut Nyak Dien bukan perempuan yang hanya menunggu kabar di rumah. Ia turut menyusun logistik, membuat strategi, dan membakar semangat pejuang. Tahun 1893, Teuku Umar melakukan taktik besar. Berpura-pura tunduk kepada Belanda dan berhasil mendapatkan kepercayaan mereka. Belanda mengangkatnya sebagai panglima kolonial dan memberikan ratusan senjata dan logistik. Tapi tahun 1896, Umar membelot, membawa kabur 800 senapan, 25.000 peluru, dan ratusan pasukan. Lalu melancarkan serangan besar terhadap benteng-benteng Belanda. Cut Nyak Dien adalah sosok di balik layar taktik ini, menyusun rute pelarian, menyuplai logistik, dan menyebar intelijen lokal. Belanda mencatatnya sebagai musuh yang sangat berbahaya. Ia dijuluki Vrouwelijke Vijand, musuh perempuan. Catatan militer Belanda menunjukkan bahwa pengaruhnya dianggap lebih mengancam daripada kekuatan militer laki-laki. Ia bisa menggerakkan rakyat, menyulut semangat perlawanan, dan mempengaruhi perempuan-perempuan Aceh untuk ikut berperang. Namun tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam penyergapan di Meulaboh. Dunia Cut Nyak Dien kembali hancur. Tapi ia tidak berhenti. Ia mengambil alih komando dan memimpin perang sendiri. Dengan kondisi fisik yang memburuk, penglihatan yang hampir buta, dan rematik yang menyiksa, ia tetap bergerilya dari hutan ke hutan, memimpin serangan kecil, menyampaikan khutbah perlawanan, dan mengatur perbekalan. Ia menyampaikan kepada rakyat, jika kalian tak bisa pegang senjata, peganglah doa. Tapi jangan sekali-kali tunduk. Ia bukan hanya pemimpin militer, ia adalah ruh perjuangan Aceh. Namun, pada tahun 1901, dalam kondisi lemah dan sakit parah, lokasi persembunyiannya dibocorkan oleh Panglaut
seorang pengikutnya yang tak sanggup melihatnya menderita lebih lama. Belanda menangkapnya, dan karena takut pengaruhnya membangkitkan kembali perlawanan, mereka mengasingkannya ke Sumedang, Jawa Barat, jauh dari tanah kelahirannya. Di Sumedang, masyarakat tidak tahu siapa perempuan tua buta itu. Mereka hanya mengenalnya sebagai ibu buta dari Barat yang sangat santun, rajin mengaji, dan sering memberikan nasihat kepada anak-anak. Di tanah asing itu, Kutnyak Dien tidak pernah menyebut dirinya kalah. Ia tetap mengajar Al-Quran, tetap menjaga wudhu dan sholat, dan tetap yakin suatu hari Aceh akan merdeka. Ia wafat pada 6 November 1908. Jenazahnya dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, tanpa nisan bertuliskan namanya. Baru pada tahun 1959, Kolonel Ibrahim Singadekane menelusuri lokasi makamnya melalui arsip Belanda dan kesaksian warga lokal. Tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkannya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kutnyak Dien bukan hanya simbol perlawanan perempuan. Ia adalah simbol jihad Islam, keteguhan iman, dan cinta sejati kepada negeri. Ia tidak hanya kehilangan 2 suami, tapi juga kehilangan anak, rumah, penglihatan, dan tanah kelahiran. Tapi ia tidak pernah kehilangan semangat. Ia dekat dengan ulama besar seperti Teung Kucik di Tiro Muhammad Saman, dan setiap langkah perangnya dilandasi dengan syariat Islam. Ia menyebut perlawanan sebagai jihad fi sabilillah dan membekali pasukannya dengan semangat tauhid dan keyakinan akan kemenangan Allah. Bahkan dalam pengasingan, ia tetap menyiarkan Islam secara diam-diam kepada warga setempat. Kutnyak Dien juga pernah difilmkan pada tahun 1988 oleh Eros Jarot, diperankan Christine Hakim. Film itu memenangkan berbagai penghargaan nasional, tapi sejarawan menyebut bahwa film itu belum menceritakan keseluruhan kisahnya. Keturunannya masih hidup hingga kini, sebagian menetap di Banda Aceh dan sebagian di Sumedang. Mereka hidup sederhana, menolak ketenaran, dan menjaga warisan moral sang nenek buyut. Ia kehilangan segalanya, tapi tidak pernah kehilangan keberanian. Ia buta, tapi lebih mampu melihat arah kemerdekaan dibanding banyak yang melek. Ia diasingkan, tapi pikirannya tetap mengalir di hutan-hutan Aceh, menyulut api perjuangan dari generasi ke generasi. Kutnyak Dien bukan sekadar pahlawan. Ia adalah cahaya di kegelapan, pelita yang tak padam, dan napas sejarah itu sendiri.